Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhwati wa akhwati fillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan begitu besar nikmatnya sehingga bisa berkumpul di Masjid Muhajirin Perumnas Condong Catur untuk bersama-sama thalibul ilmi mengikuti kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Nusaibah. Dan di kesempatan pagi ini kajian akan disampaikan oleh Al-Ustadz Aminur Bait dengan membawakan judul ataupun lanjutan dari kajian sebelumnya, yaitu hubungan badan yang terlarang. Bagi jamaah yang masih di luar untuk bisa memasuki ruangan utama, dan di akhir sesi nanti bagi jamaah yang hendak ingin bertanya bisa ditulis di secari kertas. Dimohon untuk pertanyaan sesuai materi apa yang disampaikan oleh Ustadz. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 8.39. Langsung saja kepada Ustadz Aminur Bait, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita lanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram, dan kita memasuki bab baru yang diberi judul oleh penulis Babu Ishratin Nisa, bab menjaga pergaulan baik dengan istri. Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Mempergauli dengan cara yang ma'ruf artinya mempergauli dengan cara yang baik sesuai standar urf yang ada, yang berlaku di masyarakat. Karena kebahagiaan seorang manusia itu tidak hanya berupa kebahagiaan karena sebab materi. Termasuk juga bagian dari kebahagiaan adalah karena interaksi. Sehingga istri bisa berbahagia bukan hanya karena suaminya ngasih duit kepadanya, tapi istri juga butuh bahagia karena ada interaksi yang baik antara suami dengan istrinya. Demikian pula seorang suami tidak hanya bahagia karena dia punya uang, tapi dia juga butuh kebahagiaan ketika dia disikapi yang baik oleh istrinya. Baik, selanjutnya berdasarkan perintah tadi, Allah Ta'ala berfirman, Qala Ta'ala, Allah berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf, mu'asyarah bil ma'ruf, mempergauli istri dengan cara yang ma'ruf itu ada dua. Ada mu'asyarah dalam bentuk pergaulan interaksi. Contohnya, mungkin bisa dikondisikan suaranya dulu. Ada HP yang berbunyi. Mohon dibantu HP yang bunyi dikondisikan dulu.
Di mana ini suara ini? Hah? Oh, di atas. Yang di atas, ada orang di atas? Cek. Baik, kita lanjutkan. Ada interaksi fisik dan ada interaksi verbal. Interaksi fisik puncaknya adalah hubungan badan. Sedangkan interaksi verbal berarti komunikasi. Maka seorang suami diperintahkan oleh Allah untuk memberikan interaksi yang terbaik bagi istrinya dalam bentuk dia memberikan hak nafkah batin, hubungan badan, dan dalam bentuk dia menyampaikan kalimat-kalimat yang atau interaksi verbal yang biasa dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, dan itu menjadi standar kebaikannya. Selanjutnya, dalam Bulughul Maram, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan riwayat tentang hubungan badan yang terlarang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Terlaknat seorang lelaki yang dia mendatangi istrinya melalui duburnya. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan lafaz ini ada dalam Sunan An-Nasa'i. Perawinya thiqat, walakin illa bil irsal. Namun hadis ini dinilai hadis bermasalah karena mursal. Selanjutnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan fi duburiha. Allah tidak melihat seorang lelaki yang berhubungan badan dengan lelaki yang lain, homoseksual. Aw imra'atan fi duburiha, atau seorang lelaki yang mendatangi istrinya melalui duburnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban. Namun hadis ini dinilai sebagai hadis mauquf. Hadis mauquf berarti perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sehingga di sini memberikan batasan berkaitan dengan interaksi fisik yang merupakan puncaknya adalah hubungan badan. Ada bagian yang dilarang. Hubungan badan yang dilarang itu ada dua, ya. Ada dua. Yang pertama adalah hubungan badan melalui dubur. Yang kedua, hubungan badan saat haid. Dan tidak tanggung-tanggung Nabi SAW memberikan ancaman cukup serius untuk dua pelanggaran ini. Sekarang bisa kita lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah bersabda, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha, barang siapa yang mendatangi istrinya ketika haid, atau mendatangi istrinya melalui duburnya, au kahinan, atau dia mendatangi dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dinilai sahih oleh Syalbani dalam Sahih Abu Dawud. Wa hadzal kufrul warid, kata-kata kufur seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, fi man ata haidan aw imra'atan fi duburiha, untuk suami yang melakukan hubungan dengan istrinya yang sedang haid, atau melakukan hubungan dengan istrinya melalui dubur,
laisa kufran akbar, bukan kufur besar, mukhrijan anil millah, yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama. Walakinnahu kufrun duna kufrin, tapi statusnya adalah kufur yang tidak sampai keluar dari Islam. Maksudnya adalah kufur asghar. Kata At-Tirmidzi setelah menyebutkan hadis ini, wa innama makna hadza, makna dari hadis ini adalah inda ahli ilmi, menurut para ulama, ala taghlid, tujuannya untuk memberikan peringatan keras. Diriwayatkan dari Nabi SAW bahasanya beliau bersabda, man ata haidon falyatasaddaq bidinar, barang siapa yang mendatangi istrinya ketika sedang haid, maka dia wajib sedekah 1 dinar. Falau kana ityanul haidi kufron, andaikan melakukan hubungan dengan wanita haid itu statusnya keluar dari Islam, lam yu'mar fihi bil kafarah, maka di situ tidak ada perintah untuk membayar kafarah. Kemudian juga disebutkan dalam Tuhfatul Ahwadhi, syarah Sunan At-Tirmidzi, az-zahir, makna kata kufur dalam hadis ini dipahami alat taghlidhi wat tasydid, ancaman keras bagi orang yang melakukan hubungan badan ketika istrinya haid. Kama qala At-Tirmidzi, sebagaimana keterangan At-Tirmidzi. Waqila, dan ada yang mengatakan, in kana al-muradul ityana bil bistihlalin wa tasdiq, kalau di situ dia melakukan hubungan badan dengan istrinya saat haid atau melalui dubur dengan keyakinan itu halal, fal kufru mahmulun ala zahirihi, maka status kafir dalam hadis tersebut sesuai dengan statusnya, sesuai dengan namanya, yaitu keluar dari Islam. Wa in kana bidunihima fa huwa ala kufranin ni'mah, dan jika tidak sampai pada menghalalkan maka statusnya kufur nikmat. Baik, coba kita lihat di sini. Pelanggaran hubungan badan melalui dubur atau hubungan badan saat haid disebut oleh Nabi SAW sebagai apa? Disebut sebagai amal kekufuran. Disebut sebagai amal kekufuran. Nah, status kufurnya ini bagaimana? Disebut sebagai amal kekufuran sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Kemudian di situ dirinci. Yang pertama, jika dia meyakini bahwa kesalahan itu halal, sehingga saat dia melakukan hubungan badan dengan istrinya yang sedang haid atau melalui dubur dia yakini itu halal, maka ini menyebabkan keluar Islam, menyebabkan keluar dari agama, artinya kufur besar. Yang kedua, jika tidak sampai meyakini halal, jika tidak sampai meyakini halal, maka statusnya dosa besar. Yang dosa besarnya ini distatuskan oleh Nabi SAW sebagai kufur kecil. Baik. Selanjutnya, untuk hubungan badan melalui dubur. Nah, begini, tidak ada penjelasan kafarah, tidak ada keterangan dalam dalil mengenai kafarahnya. Untuk kafarah tidak dijumpai keterangan dalam dalil mengenai kafarahnya. Berarti tidak ada kewajiban kafarah. Maka di situ wajib taubat
tapi tanpa kafarah. Yang kedua, untuk hubungan badan saat haid, ini ada kafarahnya. Ada kafarahnya. Bagaimana kafarahnya? Pertama, jika haid masih deres, maka kafarahnya sedekah 1 dinar, 5 juta lebih ya, 4/4 gram emas, 9 juta untuk nilai sekarang. Yang kedua, jika haid sudah tinggal sedikit, tapi karena nggak sabar terjadilah kejadian itu, maka kafarahnya sedekah 1/2 dinar. Kafarahnya sedekah 1/2 dinar. Baik, ini sebagaimana yang disebutkan dalam keterangan Ibnu Abbas. Selanjutnya, suci haid itu ada 2. Suci haid ada 2. Pertama, putus darah. Darah sudah berhenti. Yang kedua, mandi besar. Baik. Pertanyaannya, hubungan badan diizinkan ketika sudah terjadi yang mana? 1 atau 2? Jawabannya keduanya. Hubungan badan diizinkan kalau sudah terjadi 1 dan 2. Nah, di sini hubungan badan diizinkan jika sudah terjadi nomor 1 dan nomor 2. Sudah putus darah dan sang istri sudah mandi haid. Kalau baru sebatas putus darah tapi belum mandi haid, jadi nanti mandinya dirapel biar tidak mindon gaweni, baratus atus meneh, maka termasuk pelanggaran dan dia wajib sedekah 1/2 dinar sebagai kafarahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathur wa la taqrabuhunna hatta yathur tahara yathuru fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Di sini ada kalimat, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang haid. Qul huwa adzan, sampaikanlah bahwasanya haid itu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, maka jauhilah wanita fil mahid, di tempat keluarnya darah haid dan di waktu ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhun, jangan dekati mereka hatta yathurna, sampai mereka suci dari haid. Fa idza tatahharna, apabila mereka sudah bersuci, bersuci maksudnya apa? Mandi. Ya, maka di sini perlu dibedakan, putus darah ini suci haid. Mandi besar ini bersuci dari haid. Sehingga ada suci, ada bersuci. Sama atau beda? Berbeda. Kalau baru sebatas suci haid, dalam arti darah putus, baru sebatas suci haid, darah putus, belum boleh melakukan hubungan badan.
tapi tunggu sampai sang istri bersuci dari haid. Baik. Selanjutnya, umat manusia terbagi 3 berkaitan dengan bagaimana mereka menyikapi wanita haid. Ada yang mengatakan wanita haid jasadnya najis, sehingga salaman dengan wanita haid wajib cuci tangan. Ini keyakinan Yahudi. Maka orang Yahudi mereka membuat satu gubuk di belakang rumah yang tujuannya khusus ditempati para wanita yang sedang haid. Sehingga kalau mereka sedang haid, tinggal di gubuk itu, tidak makan bareng dengan yang lain, dipisahkan semuanya. Tidurnya dipisahkan, makannya dipisahkan, aktivitasnya dipisahkan, karena mereka meyakini jasadnya najis. Yang kedua, wanita haid boleh hubungan badan. Dan ini kebalikan dari Yahudi, Nasrani. Sehingga bagi orang Nasrani tidak ada masa libur untuk hubungan badan bagi wanita, baik ketika dia suci maupun haid, ketika nifas, semuanya dibolehkan. Dan mungkin untuk yang kedua ini yang diikuti oleh orang-orang ateis, orang tidak beragama, para pemuja hedonisme dan seterusnya, yang mereka tidak punya keseriusan dalam masalah beragama. Yang ketiga, wanita haid jasadnya suci. Sehingga ibu-ibu salaman dengan temannya yang sedang haid perlu cuci tangan enggak? Tidak. Kenapa? Karena fisiknya suci. Tapi dilarang hubungan badan. Namun dilarang untuk melakukan hubungan badan, dan inilah keyakinan kaum muslimin. Sehingga di sini Anda bisa lihat Muslim itu berada di pertengahan antara orang yang ekstrim seperti Yahudi dan Nasrani. Maka siapakah ekstremis itu? Yahudi dan Nasrani. Muslim ada di tengah. Ini ekstrim. Ada yang ekstrim mengatakan bahwasanya wanita haid jasadnya najis, sehingga makan bareng tidak boleh. Maka sisa makanan wanita haid tidak boleh dimakan oleh orang suci, oleh orang yang tidak haid, dibuang. Ya, kayak ngasih makan anjing. Ini keyakinan siapa? Yahudi. Ini juga sama, ekstrim. Wa khairul umur awsatuha, dan yang terbaik adalah yang pertengahan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, tidak ekstrim sebagaimana Yahudi dan Nasrani. Dan Anda bisa lihat cara Yahudi dan Nasrani dalam menyikapi banyak hal itu ekstrim. Sehingga misalnya tentang status Isa, Yahudi meyakini bahwasanya Isa anak zina, tidak berhak jadi nabi. Nasrani meyakini Isa anak Tuhan, sehingga dia disembah sebagaimana layaknya Tuhan. Muslim meyakini Isa seorang nabi yang mulia, beliau hamba Allah, bukan anak Allah. Sehingga siapa yang paling benar dalam hal ini? Kaum muslimin. Mereka berada di titik yang paling tengah, dan itulah yang paling tepat. Tentang Maryam,
Yahudi meyakini Maryam wanita pezina. Dan Maha Suci Allah Subhanallah amma yaqulun, dari apa yang mereka ucapkan. Di saat yang sama orang Nasrani meyakini bahwasanya Maryam istri Tuhan. Sedangkan kaum muslimin meyakini Maryam wanita suci, salihah, tidak pernah kawin, dan Allah jadikan sebagai salah satu tanda kuasanya, di mana Allah menciptakan seorang anak dari Maryam tanpa bapak. Hal yang sama juga terjadi pada ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai umat muslim yang pertengahan, sehingga kita bisa memberikan sikap yang terbaik dalam masalah keyakinan maupun amalan. Selanjutnya, interaksi suami dengan istri saat haid. Interaksi suami dengan istri saat haid. Baik. Pertama, yang dilarang, Yang dilarang pertama adalah hubungan badan. Yang kedua, bercumbu antara lutut sampai kemaluan. Ini menurut salah satu pendapat. Saya tulis saja menurut satu pendapat. Sehingga ada yang berpendapat bahwasanya ketika istri haid, bagian dari ini sampai pusar, lutut sampai pusar. Bagian lutut sampai pusar harus ditutupi ketika wanita itu sedang haid, walaupun membersamai suaminya. Kemudian yang kedua, yang dibolehkan. Yang dibolehkan adalah semua hal kecuali yang dilarang, kecuali dua di atas. Baik. Namun pendapat yang lebih kuat berkaitan dengan bercumbu antara lutut dan pusar, ini menurut salah satu pendapat dilarang, dan ada yang mengatakan diperbolehkan. Pendapat lain membolehkan. Dan insya Allah pendapat kedua ini yang lebih kuat berdasarkan sabda Nabi SAW. Beliau pernah mengatakan kepada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya sedang haid?" Lalu kata beliau, "Isna'u kulla syai' illa nikah." Lakukan apapun kecuali nikah. Ya, berikut hadisnya ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Anas bin Malik, "Annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yu'akiluha wa lam yujami'uhunna fil buyut." Yahudi apabila ada wanita yang sedang haid, maka makannya dipisahkan. Kemudian dia juga tidak kumpul berinteraksi dengan yang lain di rumahnya, sehingga disediakan tempat di belakang. Fasala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa anzalallahu ta'ala, lalu Allah taala menurunkan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah bahwasanya haid itu kotoran, maka hindarilah wanita fil mahid. Al mahid
ini isim zaman makan. Kalau dalam ilmu sharaf namanya isim zaman atau isim makan. Dan ini memiliki dua makna. Tempat keluarnya haid atau waktu ketika haid sedang keluar. Sampai akhir ayat. Faqala Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW mengatakan, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silahkan lakukan apapun kecuali nikah. Nikah yang dimaksud adalah hubungan badan. Sehingga suami dibolehkan untuk melakukan apapun dengan istrinya ketika istrinya sedang haid kecuali hubungan badan. Baik. Wallahu alam. Jadi di sini bagian yang dibolehkan adalah semua hal kecuali yang dilarang, yaitu hubungan badan. Selanjutnya, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah dia menyakiti tetangganya. Menyakiti tetangga dosa besar. Makanya sampai digandengkan oleh Allah Ta'ala tentang iman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga mungkin Anda ketika menyakiti tetangga, tidak ada orang yang memprotes, tetangganya juga nggak berani, tidak bisa ditangkap dengan pasal tertentu, sulit misalnya, sulit untuk dipidanakan. Tapi ingat, ada kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan akhirat, di mana seseorang akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastausu bin nisa'i khaira, pergaulilah wanita dengan cara yang baik. Sehingga yang ngemong dalam keluarga, suami ngemong istri atau istri ngemong suami? Yang ngemong itu suami ngemong istri atau istri ngemong suami? Istri ngemong suami. Ibu Joni lebih tua. Di sini masih, coba saya ulangi lagi ya. Nah, kita ulangi ya. Perintah Nabi SAW, wastausu bin nisa'i khaira. Berikanlah wasiat yang baik bagi para wanita. Ini sebenarnya berbicara tentang bagaimana suami diperintahkan untuk memberikan interaksi yang terbaik bagi istrinya. Ya, makanya suami ngomong istri atau istri ngomong suami? Suami ngomong istri. Disitulah bagian dari hikmah Allah. Umumnya dalam pernikahan, suami itu lebih tua dari sisi usia dibandingkan istrinya. Sehingga salah satu di antara manfaatnya, suami bisa ngomong istri. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan wa ashiruhunna bil ma'ruf. Itu sasaran perintahnya adalah suami. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan cara ma'ruf. Sasaran perintahnya siapa? Suami. Karena idealnya suami yang ngomong istri. Boleh nggak Pak dibalik Pak? Ya sah-sah saja. Misalnya istri ngomong suami. Siapa yang lebih sering rewel, suami atau istri? Yang lebih sering rewel yang mana Pak? Suami. Suami ini rewel Pak. Ya. Istrinya rewel. Sehingga kadang ibu-ibu ngurusi bayi cilik yang bayi gede. Karena suaminya ikut rewel. Kita lanjutkan. Fa innahunna khuliqna min dila. Karena wanita itu diciptakan min dila, dari tulang rusuk. Sehingga karakter wanita itu umumnya lebih
bawah dibandingkan suaminya. Tidak dewasa dari sisi mental, lebih penakut, lebih tidak tawakal, lebih gampang resah, lebih gampang bingung, dan seterusnya. Itulah karakter wanita. Enggak kok Pak, sekarang laki-laki juga lebih parah daripada wanita. Itu karena lelaki niru wanita, tasyabbuh dengan wanita. Lelaki di masa silam mentalnya lebih kuat, lebih pemberani, lebih bisa bertawakal, lebih ini, banyak kelebihan dari sisi mental yang dimiliki oleh seorang lelaki dibandingkan wanita. Sehingga ketika ada musibah yang wanita sedih, yang suami masih bisa bertahan, belum sedih. Ketika ada masalah tertentu, istrinya sudah nggak sanggup, suaminya masih sanggup untuk bertahan. Itulah umumnya karakter lelaki lebih kuat mental daripada wanita. Maka terjadi penurunan kualitas karakter, sehingga karakter suami, karakter lelaki terkadang ada yang lebih rendah daripada karakter wanita. Saya pernah menerima curhatan dari ibu-ibu. Jadi suaminya kerja di lembaga ribawi. Istrinya sudah berharap kepada suaminya resign saja, tapi suaminya nggak bersedia. Nanti kalau resign gimana? Saya tidak mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarga. Istrinya sudah menguatkan, sudah tenang saja, nanti akan saya bantu untuk nyari sumber pendapatan dari yang lain. Istrinya siap untuk kerja, siap untuk jualan, siap untuk dagang, karena suaminya harus resign dari pekerjaan dia. Tapi suaminya malah mentalnya down, sehingga dia kadang sering nangis karena dia resah ya untuk meninggalkan pekerjaan yang haram, tapi dia khawatir nanti nggak dapat kerja pengganti, padahal istrinya sudah menguatkan. Berarti di sini mentalnya yang lebih kuat yang mana, Pak? Karena wanita ini atau karena si lelaki ini karakternya karakter rendahan, sehingga mentalnya lebih rendah daripada mental istrinya. Padahal kan yang seharusnya lebih kuat untuk berhadapan dengan resiko hidup itu sang suami, tapi ternyata istrinya lebih kuat dalam masalah ini. Sampai ketika suaminya resign, lalu dia nyari kerja yang baru, dapat gaji 1/10 dibandingkan gaji sebelumnya. Wah, itu sering rewel, sering punya masalah, disebabkan karena dia mentalnya mental yang rendah. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan wanita itu diciptakan oleh Allah min dila, dari tulang rusuk. Tulang rusuknya siapa? Adam. Maka tulang rusuk Adam hilang satu. Kemudian beliau memberikan isyarat, wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jadi tulang rusuk itu susunannya paling atas bengkok. Makin ke bawah, makin lurus, sehingga tulang rusuk yang paling bawah lurus, nggak ketemu antara kanan dan kiri. Tulang rusuk yang paling bengkok atas. Bapak lihat wadah sabun ya di leher kita, Pak, yang kurus kan nampak itu ya. Itulah tulang rusuk yang paling atas, dia yang paling bengkok. Dan ini mengisyaratkan bahwa yang paling bengkok dari wanita itu adalah organ atas. Maksudnya organ atas apa? Lisan. Sehingga dia yang paling tidak bisa dijaga dari wanita, yang paling gampang ngerasani orang, paling gampang mengomentari, paling gampang lisannya itu bengkok adalah wanita. Baik, yang biasanya suka ngomentari makanan, bapak atau ibu? Asing masak ibu nih kok Raina, padahal entek ngomong apa? Raina. Ini contoh orang yang mengomentari makanan, dan seperti ini gampang keluar dari wanita, sehingga ada suasana yang nggak nyaman dikit, misalnya panasan, kedinginan, kurang nyaman,
ada apa dikit mesti dia ngomong komentar. Wa inna a'waja syai'in fid dila a'lahu. Dan yang paling gampang bengkok dari tulang rusuk adalah atasnya. Fa idza dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kamu paksa dia untuk lurus akan patah. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Tapi kalau dibiarkan saja ya bengkok terus. Berarti itu isyarat apa? Tulang rusuk itu kalau mau diluruskan, maka luruskan dengan cara dipejeti. Nggih, Pak. Tulang rusuk kalau mau diluruskan, luruskan dengan cara pelan-pelan. Caranya gimana, Pak? Pelan-pelan. Bapak tahu bagaimana cara meluruskan tulang rusuk? Dibakar dulu. Begitu, Pak. Sehingga luruskan pelan-pelan. Kalau kau luruskan dengan cepat, patah dia. Kalau dipaksa, patah. Tapi kalau dibiarkan saja, sehingga istrinya diujo, kamu minta apa, dipenuhi, minta apa, dituruti, terus seperti itu, akan bengkok terus. Demikianlah karakter wanita. Fastausu bin nisa'i khaira. Maka perbaikilah wanita itu, pergaulilah wanita itu dengan cara yang terbaik. Sehingga bapak-bapak yang sudah lama belajar agama dan sudah mengenal bagaimana adab dalam beragama, istrinya ternyata belum seperti itu, ajarkan pelan-pelan. Mungkin tahap awal nggak terima, akhirnya padu, berantem. Aku nggak mau kalau suruh pakaian kayak gini. Aku nggak mau. Tahap awal mungkin seperti itu. Pelan-pelan ditelateni sampai akhirnya berubah. Istrinya jadi ustadzah. Masya Allah. Gara-gara didikan oleh suaminya. Baik. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Wali Muslim, dalam riwayat Muslim ada tambahan, fa in istamta'ta biha istamta'ta wa biha iwaj. Kalau kamu hidup dengan bahagia bersama istrimu, maka kau bahagia bersamanya sementara bengkoknya enggak hilang. Sehingga mungkin ada wanita yang merasakan kebahagiaan ketika dia bersama dengan suaminya, tapi bengkoknya tidak hilang. Wa idza dhahabta tuqimuha kasartaha wa kasruha talaquha. Dan kalau kau paksa untuk diluruskan, kau akan mematahkannya, dan mematahkan itu adalah dengan menceraikannya. Enggak sanggup. Saya enggak sanggup hidup seperti ini. Karena suami saya terlalu kenceng, terlalu keras. Pokoknya harus kayak gini. Enggak sanggup, akhirnya dia gugat cerai. Sebutkan nama sahabiat yang sampai mengadu ke bapaknya karena suaminya sangat keras. Asma bintu Abi Bakar. Suaminya siapa? Zubair bin Awwam. Asma itu sampai mengadu ke bapaknya. Aku udah gak kuat sama Zubair. Sehingga salah dikit mungkin dimarahi. Demikian pula beliau harus mengerjakan banyak tugas yang itu bukan umumnya tugas wanita. Karena harus mikul pakan untuk onta, kemudian ngerawati kuda. Tapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menasihati putrinya untuk bersabar. Sebab Zubair ini dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaupun misalnya istrinya tidak bisa memiliki keutamaan sebagaimana suaminya, sabar agar kau nanti bisa mendapatkan surga bersama Zubair. Karena seorang wanita akan dikumpulkan bersama siapa? Suaminya yang terakhir. Karena itulah para sahabat yang dijamin masuk surga, begitu ditinggal mati oleh suaminya, istrinya itu bertahan untuk tidak nikah lagi, dengan harapan apa? Bisa membersamai suaminya di surga. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan, dan selanjutnya kita nanti akan
melihat adab yang diajarkan Nabi SAW bagi lelaki yang pulang safar ya. Jadi judulnya besok, adab apa yang perlu dilakukan oleh seorang lelaki ketika dia mau pulang safar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik Ustaz, masih ada sedikit waktu untuk sesi tanya jawab. Sebelum kami bacakan pertanyaan dari Ummahat, dari kami persilakan bagi jamaah putra yang hendak ingin bertanya langsung kepada Ustaz. Bingung mau tanya apa? Baik Ustaz, berhubung dari jamaah Ikhwan tidak ada yang bertanya, kami izin bacakan pertanyaan dari Ummahat. Ustaz, cek. Izin bertanya Ustaz, saya dan anak-anak ikut suami seminar ke luar negeri. Saat suami seminar, suami mengizinkan saya dan anak-anak 3 putri usia 16, 10 dan 6 tahun jalan-jalan sendiri Ustaz. Apakah dibolehkan safar seperti itu tanpa suami Ustaz? Baik. Safar itu adalah ketika Anda di posisi perjalanan. Saya ulangi. Safar itu ketika Anda berada di posisi sedang di perjalanan. Kalau sudah sampai titik kota tertentu lalu Anda keliling-keliling kota itu, maka tidak terhitung safar. Contoh, orang Jakarta, seorang mahasiswi Jakarta kuliah di Jogja. Dia berangkat dari Jakarta menuju Jogja, ini safar, sehingga wajib ditemani mahram. Lalu setelah mahasiswi ini tiba di Jogja, nggak mungkin kan mahramnya nemeni terus, sehingga mahramnya mungkin dia pulang atau beraktivitas yang lain. Terus mahasiswi ini gimana? Boleh nggak dia mondar-mandir di Jogja, kampus, kos, masjid tempat kajian, lalu nanti dia belanja, dia ini, dia keliling-keliling di situ? Boleh. Kenapa boleh? Karena dia tidak dalam posisi safar. Safar dia adalah dari Jakarta ke Jogja. Sementara ketika dia sudah berada di Jogja, dia mau keliling-keliling tanpa mahram, hukumnya boleh. Ini sebagaimana pula anak pondok. Anak pondok dari berbagai daerah. Santriwati ini diantar oleh mahramnya dari rumahnya sampai di pondok. Nah, di pondok kan diam saja, Pak. Iya, di pondok memang diam, tapi kadang ada acara outing, ada acara apalagi outbound, ada acara A, acara B yang mengharuskan dia keluar dari pondok sesuai dengan program pondok. Terus gimana Pak? Apakah mahramnya harus datang untuk nemeni? Jawabannya tidak. Maka yang bersangkutan ketika sudah sampai di lokasi, dia mau pindah-pindah, tidak harus ditemani oleh mahramnya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya, Ustaz, siapa yang membayar kafaroh atas pelanggaran berhubungan sebelum bersuci, suami ataukah dua-duanya Ustaz? Yang bayar kafaroh adalah suaminya, sedangkan istrinya tidak bayar kafaroh. Alhamdulillah. Enggak kayak gitu. Jadi bukan karena masalah kafarah dan tidak, tapi Anda perlu lihat bahwasanya ini dosa besar. Makanya Nabi SAW menyebut apa tadi? Kekufuran. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebut, kalau di Bulughul Maram ya, mal'unun, terlaknat, Allah tidak melihat. Jadi ancaman-ancaman seperti ini sudah cukup bagi orang untuk menghindari bentuk pelanggaran berupa hubungan badan ketika belum bersuci dari haid. Maka kalau sudah putus, tunggu dulu sampai kemudian istrinya mandi, baru setelah itu silakan
hubungan badan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan terakhir. Ustaz, jika hubungan badan saat haid terjadi beberapa kali dan kami tidak menghitung saat belum punya ilmu, bagaimana hukumnya sekarang Ustaz? Saat belum punya ilmu, ada dua yang perlu dibedakan. Tidak tahu hukum dan tidak tahu hukuman. Kita coba rincikan di sini ya. Tidak melanggar karena tidak tahu. Melanggar karena tidak tahu. Itu ada dua. Pertama, tidak tahu hukum. Tidak tahu hukum, maka tidak ada dosa dan tidak ada hukuman. Maka sini tidak ada dosa atau hukuman. Jadi bebas 100%. Itu orang yang tidak tahu hukum. Wah, saya enggak tahu kalau ini dilarang ya. Saya enggak tahu kalau ini enggak boleh. Yang benar, iya, saya enggak tahu. Misalnya ya, orang enggak ngerti kalau ini adalah riba. Karena dia sudah lakukan itu mungkin sudah sejak lama, tidak ada perasaan berdosa. Walaupun dia tahu riba itu haram, tapi dia tidak tahu kalau praktek yang dia lakukan ini riba. Kan masih banyak orang yang tukar-menukar uang dengan uang dengan cara tertunda. Lembaran 100.000 ditukar dengan pecahan yang lebih kecil. Pak, ini adanya baru 80 ya Pak. Wis ra apa-apa, 20 besok aja atau nanti kalau sudah ada. Umumnya kan kayak gitu ya. Baru ada 80, yang 20 nyusul. Karena belum ada uangnya. Mereka saling ridho, tidak ada perasaan beban dosa dan seterusnya, sehingga dianggap ini biasa saja. Hal yang lumrah. Padahal ini termasuk di antara riba nasi'ah. Selanjutnya, kalau dia tidak tahu hukum, maka tidak ada dosa dan tidak ada hukuman. Yang kedua, tahu hukum tapi tidak tahu hukuman. Sehingga dia tahu kalau ini tidak boleh, dia tahu kalau ini dilarang. Cuman masalahnya dia tidak tahu hukumannya. Akhirnya dia langgar. Oh, saya baru tahu kalau ternyata hukumannya kayak gini. Lah, kamu tahu enggak kalau ini tidak boleh? Ya, gimana ya? Ya, aslinya tahu. Saya tahu kalau ini tidak boleh. Cuman saya enggak tahu kalau hukumannya kayak gini. Maka berdosa dan tetap dihukum. Berdosa dan dihukum. Karena dia sudah tahu kalau dilarang. Nah, selanjutnya, sudah tahu kalau itu dilarang, itu beda dengan hafal dalil. Karena bukan syarat tahu itu hafal dalil. Aku ngerti Pak, kalau ini tidak boleh Pak. Walaupun gak ngerti dalilnya sing ndi. Saya juga gak hafal ayatnya. Pernah saya dengar bahwa seperti ini hukumnya haram, ancamannya A, B, C. Maka dia tetap berdosa dan dia dihukum walaupun tidak tahu hukuman. Wah, ngerti gini ya saya enggak lakukan. Selama kau tahu bahasa itu dilarang, maka seharusnya kau tinggalkan. Tidak boleh secara sengaja melakukannya. Oleh karena itu, untuk yang berkali-kali melakukan hubungan badan saat istrinya haid, bagaimana cara kafarahnya? Yang kami pahami begini ya, sebuah pelanggaran yang di situ ada kafarahnya. Jika pelanggaran itu dilakukan secara berulang dalam waktu yang sama, maka pelanggaran itu dihitung satu. Yang kedua, jika ada pelanggaran yang ada kafarahnya
dan dilakukan secara berulang dalam waktu yang berbeda, maka kafarahnya masing-masing. Begitu? Ya, jadi misalnya malam Jumat hubungan badan haid, malam Senin diulangi padahal istrinya belum suci, malam Rebu baleni meleh padahal istrinya belum suci. Karena waktunya berbeda, ya maka dia berkewajiban untuk bayar kafarah di malam 1, malam 2, malam 3. Berapa kali kafarah Pak? Ya itu dihitung sendiri. Masya Allah, tabungannya harus tekor ini. Nah, makanya dalam hal ini perlu dihati-hati ya, bagi kaum muslimin. Jangan diremehkan yang namanya pelanggaran melakukan hubungan badan ketika istri sedang berhalangan. Wallahu a'lam. Baik, cukup. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.